Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat datang di YouTube channel saya Putra Andres Pratama. Baik, ini adalah bagian kedua atau part kedua dari pembahasan yang kita pelajari, yaitu tentang pengaruh iptek bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, materi ini merupakan materi bagian kedua di bab keempat di semester 2 di kelas 12 atau di kelas 3 tingkat SLTA, SMK dan juga MA sederajat. Oke, saya berharap kepada teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat, dan saya rasa teman-teman tetap mematuhi protokol kesehatan di lingkungan sekitar, di lingkungan sehari-hari, di aktivitas yang teman-teman jalankan. Saya harap teman-teman tetap menerapkan 3M itu, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak untuk pandemi ini segera berakhir dan kita tetap bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, secara offline seperti dulu sesegera mungkin. Oke, baik, langsung saja. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pengaruh positif terhadap iptek bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, pada hari ini materi yang akan kita bahas yaitu pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara di lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ternyata ilmu pengetahuan yang sudah kita pelajari kemarin, ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi ini tidak hanya mempunyai segi positif saja, namun mempunyai segi negatif di dalam politik, ekonomi, pertahanan keamanan, bahkan sosial budaya. Kita tahu kita tidak juga bisa terhindar atau menyelisihkan diri atau mengasingkan diri terhadap era globalisasi yang ada, terhadap pengaruh yang diciptakan oleh iptek dan juga teknologi, ilmu pengetahuan dan segala hal di masa era 4.0 ini, era globalisasi teknologi ini. Nah, ternyata iptek tersebut mempunyai dampak-dampak yang sangat negatif yang mungkin kita tidak merasakan pengaruh negatif ini berada di lingkungan sekitar kita. Bahkan kita juga tidak sadar bahwa kita sudah menerapkan segi negatif ini di lingkungan sekitar kita. Oke, langsung saja kita masuk di aspek politik. Di aspek politik, pengaruh negatifnya, kemarin kita sudah mempelajari bagaimana pengaruh positifnya. Salah satunya kita dapat melihat kinerja, tujuan, visi dan misi, dan juga apa saja yang telah dibuat oleh pemerintah di bidang politik. Namun di sini ternyata ada segi negatifnya. Dengan adanya keterbukaan yang dilakukan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi tadi, ternyata itu dapat membuat orang-orang mengetahui rahasia negara kita. Nah, bukan itu saja, ini akan dapat menimbulkan sebuah terorisme yang akan mengancam pertahanan dan keamanan negara kita. Dengan adanya keterbukaan sehingga masyarakat tersebut dapat melihat bagaimana kinerja dari pemerintah kita. Ternyata hal tersebut membuka celah, membuka peluang bagi teroris untuk mengancam negara kita itu sendiri. Nah, ini merupakan dampak negatif dari aspek politik. Kedua, ada aspek ekonomi. Nah, kalau berbicara tentang ekonomi, ini ada tentunya sebuah produsen dan juga konsumen. Produsen ada yang menciptakan, konsumen itu adalah yang memakai atau mengkonsumsi ataupun yang membeli barang-barang yang diciptakan oleh produsen itu sendiri. Nah, selain itu ada kegiatan yang disebut dengan ekspor dan impor yang dilakukan oleh negara satu dengan negara lain. Nah, pertama, pengaruh negatifnya adalah Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang yang berdasar dari barang-barang luar negeri atau barang-barang impor. Nah, secara kita bisa melihat di sini barang-barang Indonesia yang diproduksi lokal atau barang-barang lokal itu akan bersaing dengan barang-barang yang berasal dari negara lain atau barang-barang yang diimpor ke Indonesia. Nah, di sini dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi yang diakibatkan oleh barang-barang tersebut datang ke Indonesia. Barang-barang yang diproduksi oleh masyarakat Indonesia itu sendiri akan bersaing, akan tertinggal, akan tidak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia itu sendiri, melainkan mereka lebih memilih untuk menggunakan barang-barang dari luar negeri. Nah, sekarang sudah nampak banyak sekali ya, kita lebih menggunakan brand-brand dari luar negeri dibandingkan dengan brand-brand lokal yang ada di sekitar kita. Contohnya saja ada H&M yang kita gunakan, ada
banyak sekali ya, ada Miniso yang berasal dari Jepang yang kita gunakan sebagai brand yang kita banggakan dibandingkan dengan brand-brand yang ada di dalam negeri itu sendiri. Nah, coba Anda perhatikan sekitar Anda, apakah Anda ada produk-produk lokal di samping Anda atau di sekitar Anda, berarti Anda orang-orang yang memberikan dampak positif bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Apabila tidak ada barang-barang lokal melainkan barang-barang dari luar negeri yang ada di sekitar Anda, berarti Anda salah satu ciri-ciri dampak negatif dari ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Yang kedua, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh asing. Nah, seperti yang saya ketahui tadi, contoh saja pasar pemasaran di Pekanbaru kebanyakan itu adalah brand-brand dari luar negeri seperti Miniso, H&M dan segala halnya, seperti Starbucks dan lain-lain, seperti KFC dan lain-lain. Ini adalah pemasaran yang secara tidak kita ketahui telah dikuasai oleh bangsa asing. Kita lebih yakin, lebih percaya, lebih suka dengan brand-brand dari luar negeri dibandingkan brand-brand yang berasal dari lokal itu sendiri. Nah, di sini merupakan salah satu bentuk bagaimana kita sudah memberikan dampak negatif terhadap ilmu pengetahuan bagi negara kita itu sendiri. Yang ketiga, akan timbul kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari terjadinya persaingan bebas. Nah, di sini dengan adanya brand-brand dari luar negeri yang menguasai Indonesia, nah ini akan menutup brand-brand dari lokal, maksud saya akan menghentikan atau gulung tikar, sehingga akan mengakibatkan pengangguran yang makin banyak karena lowongan kerja mereka atau ketersediaan tempat kerja mereka akan berkurang, sehingga di sini akan mengalami adanya persaingan bebas itu sendiri yang akan mengakibatkan kesenjangan sosial. Selanjutnya, pemerintah sebagai regulator pengaturan ekonomi, mekanisme akan ditentukan oleh pasar. Nah, di sini devisa negara kita akan dikuasai, akan diambil secara banyak oleh negara luar, sedangkan kita hanya menikmati pajak tanpa adanya pembantuan terhadap masyarakat lokal yang dapat membuat ekonomi mereka semakin baik. Selanjutnya, sektor-sektor ekonomi rakyat akan diberikan subsidi semakin berkurang karena adanya persaingan dari luar negeri tersebut, sehingga subsidi-subsidi yang akan datang ke masyarakat atau UMKM tersebut akan berkurang karena dampak dari tidak percayanya masyarakat terhadap barang-barang dari lokal itu sendiri. Oke, itu adalah dari segi ekonomi. Yang ketiga, kita lihat dari aspek sosial budaya. Oke, tadi saya sudah menyinggung bagaimana kita akan adanya produsen dan konsumen. Nah, dengan adanya ilmu pengetahuan dari segi sosial budaya akan muncul gaya hidup yang konsumtif dibandingkan produktif. Nah, sekarang kita lihat masyarakat Indonesia itu banyak sekali yang lebih memakai, lebih menggunakan, lebih membeli dibandingkan untuk menciptakan hal-hal tersebut. Karena apa? Karena negara kita sudah dikuasai oleh brand-brand lokal, oleh ekonomi ataupun persaingan dari luar negeri itu sendiri, sehingga akan menimbulkan perilaku masyarakat yang malas untuk memproduksi, bahkan dia lebih memilih untuk membeli atau menggunakan barang ataupun makanan dari luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme. Hedonisme di sini adalah masyarakat yang lebih menikmati kenikmatan pribadi dibandingkan sebagai suatu nilai hidup yang tertinggi. Maksudnya di sini adalah kita akan berfoya-foya menggunakan barang-barang mahal sebagai kebutuhan hidup kita, dibandingkan kita untuk berhemat, dibandingkan kita untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kita lebih memilih untuk memenuhi kehidupan sosial kita, kebutuhan pribadi kita di atas segalanya, dibandingkan untuk memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Hidup yang berlebih-lebihan seperti menggunakan brand luar negeri yang harganya sampai miliaran, brand luar negeri yang digunakan dengan harga ratusan juta, tanpa memperhatikan orang-orang yang berada di bawah ataupun orang-orang yang ada di lingkungan kita untuk membeli barang-barang lokal tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Yang ketiga, adanya sikap individualisme, karena kita tidak membutuhkan orang lain, karena kita lebih membutuhkan untuk membeli tanpa berinteraksi dengan masyarakat sosial. Yang keempat, bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan miskin. Nah, di sini akan menimbulkan adanya sebuah strata, yaitu orang kaya dan orang miskin, karena
pengaruh dari ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Karena tidak ada rasa cinta, rasa sayang kepada satu sama lain, karena kita lebih mementingkan kepentingan kita sendiri dibandingkan dengan kepentingan orang banyak. Yang kelima, munculnya gejala westernisasi. Nah, ini adalah salah satu hal yang sangat familiar kita temui di masyarakat kita pada hari ini. Kita dapat lihat banyak sekali gaya hidup yang kita anut saat ini adalah gaya hidup yang lebih mengarah, lebih berkiblat, lebih kita serap dari negara-negara barat, seperti kita memakai di pantai memakai bikini masih diperbolehkan secara terang-terangan, kita yang memakai pakaian ketat, sedangkan negara kita adalah negara yang berbudaya berlandaskan dari timur-timur, budaya timur maksud saya. Dari sini norma kesopanan, norma kasih sayang, norma gotong royong itu masih kental di negara kita sebagai budaya aslinya. Namun pada saat ini kita lihat budaya asing lah atau budaya barat lah yang lebih dipentingkan oleh masyarakat pada saat ini. Contohnya masyarakat kita yang lebih memilih untuk memakai rok mini, lelaki memakai anting-anting dan sebagainya. Yang keenam, makin memudarnya semangat gotong royong. Nah, di sini karena adanya rasa tidak saling membutuhkan satu sama lain. Yang terakhir, makin lunturnya nilai-nilai keagamaan. Semakin kita mementingkan kehidupan kita terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, karena gadget dapat memenuhi atau memaksimalkan kebutuhan kita secara di rumah saja, seperti kita belanja online seperti apa, tanpa kita memperhatikan sampai lupa bagaimana kita keagamaan kita dalam kehidupan bermasyarakat, seperti sopan santun dan sebagainya. Oke, itu dari segi sosial budaya. Dan terakhir kita lihat dari aspek hukum, pertahanan dan keamanan. Oke, dari aspek hukum, pertahanan, dan keamanan, dampak negatif dari kemajuan iptek dan teknologi ini adalah akan menimbulkan sikap-sikap anarkis dan juga masyarakat yang mengganggu stabilitas ekonomi, seperti mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan untuk kesenjangan mereka, untuk ekonomi kehidupan mereka, untuk kelangsungan hidup mereka, sehingga mereka lebih memilih untuk melakukan sebuah anarkis kepada masyarakat lain, seperti mencuri, menjamret, membunuh, bahkan hal-hal lain yang dapat merugikan banyak orang, sehingga pertahanan hukum dan keamanan dari bangsa kita akan terganggu. Mungkin itu saja dari 4 aspek. Mungkin teman-teman bisa mengambil hal-hal yang positif dan juga mungkin bisa membuka cakrawala teman-teman bahwa kita sudah melakukan nilai-nilai negatif tersebut di kehidupan kita yang dapat mempengaruhi nilai-nilai negatif yang dapat merusak dari negara kita itu sendiri. Saya berpesan kepada teman-teman, kita kembalikan lagi budaya kita, budaya timur yang selalu mengedepankan sopan santun, tutur ramah dan tamah, dan juga semangat gotong royong, yang kita lebih menanamkan kita saling membutuhkan satu sama lain. Karena semua orang tersebut adalah hal-hal yang berkaitan dengan sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Mungkin itu saja materi kita pada bagian kedua ini dalam pengaruh negatif terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya sangat membutuhkan saran dan juga kritikan teman-teman untuk membangun YouTube channel saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.